Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Kalau kemarin yang kita bahas merupakan kumpulan dari reaksi para pandit seberang, kali ini yang akan kita reaksi berikutnya adalah komentar dari para netizennya. Baik komentar dan reaksi dari Bani Sarapan tipe M maupun mulai dari netizen Vietnam, Singapura, bahkan sampai ke netizen Thailand. Tanpa terkecuali kita juga bakal bahas reaksi dari netizen plus 62. Sebelum itu kita dengar dulu suara dari pandit seberang yang satu ini. Ada entiti daripada luar yang cuba nak sabotaj Harimau Malaya. Lepas tu aku pun pergilah check IG story TMJ. TMJ pun ada up story yang sama, isu yang sama. Time ni aku relax lagi lah. Ingatkan sabotaj biasa-biasa je. Biasalah, tim tengah power mesti ramai haters. Lepas diselidik-selidik, rupa-rupanya ada orang yang pergi buat report dekat FIFA. Suspek utama Persatuan Bola Sepak Vietnam. Diorang tak puas hati lepas kena bantai dengan Malaysia 4-0 dalam kelaikan Piala Asia pada bulan Jun yang lepas. Lagi satu suspek, Persatuan Bola Sepak Konoha, Indonesia. TMJ ada spill, individu yang berada di New York bertanggungjawab untuk melobi pasal kes ni. So, individu yang ada dekat New York time tu adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Hadir persidangan PBB, sambil-sambil tu ambil peluang beramas mesra dengan Presiden FIFA. Erick Thohir, Ketum PSSI, merangkap Menteri Belia dan Sukan Indonesia yang baru. Ada share juga berita gembira pasal perjumpaan Presiden FIFA dengan Presiden Republik Indonesia tu. Ini mesti kerja Pak Prabowo, sebab botak FIFA tuh melawat, dia siap bagi bola, katanya. Pihak Malaysia menuding keterlibatan Indonesia terkait sanksi FIFA ke Federasi Sepak Bola Malaysia. Salah satunya lewat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York beberapa waktu yang lalu. Erick memastikan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden FIFA Gianni Infantino murni membahas mengenai sepak bola Indonesia. Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini, dan kita tidak ikut campur dengan politik ya atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, tapi kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain. Tapi Pak Erick menafikan dakwaan tu. Kata dia perjumpaan di New York untuk discuss pasal bola sepak Indonesia je. Diorang tak ambil pot pun pasal bola sepak negara lain. Pendek cerita, diorang jealous Malaysia power. Diorang pergi buat report ke saluran yang betul, iaitu kepada FIFA. So, bila orang dah buat report, FIFA pun review balik dokumen player warisan Harimau Malaya. Kalau sebelum ni mungkin kerana FIFA accept je dokumen yang disubmit oleh FAM, lepas tu pegawai FIFA tu luluskan je tanpa tengok detail dokumen yang dia hantar tu. Tapi kali ni lepas ada orang report, FIFA buka balik file, mungkin selak selai demi selai dokumen yang dia hantar tu dan membuat keputusan yang mengatakan FAM hantar dokumen palsu. Ini dah jadi kes berat. Ini boleh jadi kes menjual IC. Masuk campur juga kod-kod lah, ada kes salah laku ke, salah guna kuasa ke, sampai nak kontak FIFA lah bagai. Diorang tak tahu ke level korup FIFA ni macam mana. FAM juga keluarkan statement, katanya diorang dah identify macam mana masalah ni boleh timbul. Rupa-rupanya memang ada kesilapan teknikal time submit dokumen ke FIFA, dan FAM blame admin staff dekat office FAM tu sendiri. Since ada kelompok fans bola sepak yang bersorak tepuk tangan bila FAM kena ban, mungkin dia tak faham lagi lah culture hasad dengki orang ni, pantang tengok orang senang sikit. Prinsip tidak bersalah selagi tidak dibuktikan tak ada dalam kamus hidup FIFA. Haters memang tunggu masa je nak celebrate kejatuhan bola sepak Malaysia dan juga JDT. Nah, sekarang kita bacain komentar-komentar dari netizen seberang yang mengatakan
pasal player warisan kita kena gantung, suspek utama yang aku cek memang Konoha lah. Jadi dia nyangkanya itu kita. Katanya sebab dari dulu nih kita yang memulai komplain pemain warisan mereka. Kenapa si Erik nih merapat dengan FIFA, dan lepas dari itu terus pemain warisan Malaides kena gantung tiba-tiba hari ini. Confirm dia juga jadi dalang katanya. Tak pelik data player juga dari FIFA, pas tuh tiba-tiba kena tindakan pakai dokumen palsu. Ingat tak Coach Justin awal dah layak Malaides kena ban FIFA? Dah lama dia orang usaha benda nih sebenarnya. Gue itu dilaporin sama domba-domba gue. Ada 2 berita nasional. Tahu isinya apa? Apa? FAM Malaysia menuduh Coach Justin terlibat dari melaporin ke situ. Itu beneran Fam yang ngomong? Dia bilang gue pernah melaporkan dulu. Padahal itu kan gue baca dari berita satu, ya kan? Terus dibilang gue dekat sama Erick Thohir. Maka dari itu Erick Thohir ketemu ketua FIFA. Mereka mengambil kesimpulan bahwa itu sama gue ngelaporin. I tell you what, gue gak pernah ngopi sama Erick Thohir. Hubungan kita murni profesional. Dia telepon atau dia WhatsApp, kita diskusi, that's it. Gue ini kan netizen kayak lu, kayak kalian yang nonton semua. Sehebat apa gue bisa ngelaporin ke FIFA tanpa bukti? Apa gue punya bukti apa gitu loh? Kan gak jelas. Bisa gue dilaporin. Bahkan ada berita, gue gak tahu bener atau enggak, ternyata itu dari orang dalam sendiri yang laporin. Orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri ngelaporin? Ya. Apa pula yang Konoha gadaikan kali ini? Mesti ada tuh yang Konoha gadaikan tuh. Jadi maksudnya dia, kita demi ngelaporin dia tuh harus ada yang kita gadein. Nguyen dan Bibi hairan kenapa kita ada darah campuran Latin. Kalau British logika lah kata mereka. Korang ingat wanita Malaides nih tak lawa ke? Maksudnya cewek Malaides nih nggak cakep kah? Nggak sultannya, nggak patinya, sama-sama IQ di bawah rata-rata. Habis gimana? Kayak ibarat dia nih naik sepeda, dia yang nyangkutin sendiri tongkatnya ke ban sepedanya. Tapi pas jatuh, kita yang disalahin. Ini mesti Indonesia nih punya pasal. Abis itu dia bilang, ramai fans Malaides tak boleh tidur, oi. Termaksud aku. Ini sabotage bukan biasa-biasa, Mat. Level kau dia bagi. Memang tak nak tengok revolusi Malaides jadi nih. Akhirnya dibalas lah sama netizen se-Asia Tenggara lainnya. Contohnya ini di Singapura, ikut-ikutan. Dia bilang, another Latin night. Habis itu netizen Vietnam juga ikut-ikutan dengan bilang, mengapa saya tidak melihat komentar Malaides? Mereka bersembunyi di dalam goa. Tiba-tiba teringat FR Future Talent. Dibalas sama netizen Thailand. Plot twist, FR Future Talent is the MJ account. Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, turun lapangan, timnya didenda dan terancam dapat hukuman tambahan. Kalau penonton kan jam kerja tambahan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tahun ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM punya proyek ambisius tingkat dewa, namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi kucing Anggora. Diem makan molor ngeong. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah, kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Semua berawal dari kiprah Malaysia yang makin loyo di kawasan ASEAN. Timnya udah kayak mie instan kelamaan direbus. Hingga akhir tahun lalu netizen Malaysia mendorong FAM untuk mencari dan menaturalisasi pemain keturunan kayak yang dilakuin timnas Indonesia.
Malaysia udah kayak temen tongkrongan FOMO. So ikut-ikutan tren jadi pelari culture tapi beli sepatu KW. Mana bayar joki Strava lagi. Tapi sialnya seluruh pemain yang disebutin itu nggak terdeteksi punya asal-usul keturunan Malaysia. Jadinya asbun, asal nyebut doang. Udah kayak temen toksik ngaku-ngaku bestinya artis top. Taunya cuma pernah foto bareng doang. Dicek di IG nggak di fallback. Di DM malah diblok sama artisnya. Hingga pada pertengahan Agustus 2025 Facundo Garces membuat blunder. Bek Alaves di La Liga itu keceplosan saat diwawancara oleh media Spanyol El Correo. Dia mengaku darah Malaysianya berasal dari kakek buyut. Padahal batas maksimal keturunan pemain naturalisasi sesuai aturan FIFA mentok di kakek atau nenek. Kebablasan ya. Sekalian aja lo bilang darah Malaysia lo dari Adam dan Hawa. Kejauhan ya. Iya. Tapi siapa aja pemain yang dimaksud nggak diungkapkan sejak awal. Januari diminta, akhir Januari udah diproses, cepet banget. Terus naturalisasi pemain tapi nggak diumumin siapa. Ya sebagai tetangga yang baik kita mendukung upaya Malaysia biar bisa ikut main bola lagi. Kan kalau Malaysia nggak bisa ikut ntar nggak ada yang dicengin. Harimau mana ya? Udah kayak check out mystery box Labubu di Keranjang Kuning. Malam bayar, pagi udah diantar. Pas dibuka isinya bukan Labubu, tapi Labuluk. Kenapa saya harus bayar 15 ringgit buat grup Telegram? Saya pikir tipsnya orang kaya. Negara IQ tinggi buat ke Piala Asia pun harus nipu. Emang kagak pernah habis-habis lawaknya. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang tanpa agunan, bukan yang sudah ada jaminan seperti leasing motor, mobil, dan diutamakan juga yang belum jatuh tempo atau belum galbay. Hanya yang bersifat online seperti pinjol kartu kredit dan kartu kredit tanpa agunan only, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.